Paskah kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Selamat Hari Raya Paskah kepada para sahabat Yayasan Kasih Mari Bersinar dimanapun berada. Pada hari ini, Hari Raya Paskah, secara khusus Injil Yohanes bab 20 ayat 1-19 menarik sekali dikisahkan mengenai kisah kebangkitan Yesus. Saya tidak menjelaskan seluruh isi kitab suci dari Injil Yohanes yang dibacakan pada hari ini, tetapi saya mau menyoroti beberapa poin yang penting menjadi makna Paskah bagi kita untuk tahun ini. Pertama, terjadi sebuah kerjasama yang baik antara Maria Magdalena, Simon Petrus, dan murid yang lain. Di mana letak kerjasama mereka? Yakni pada saat Maria Magdalena dengan suasana hatinya yang selama ini dia merasa sangat dekat dengan Tuhan. Dan ketika peristiwa kematian yang sangat keji terjadi di atas kayu salib, hatinya begitu berduka. Maka yang dia buat adalah pada pagi-pagi buta, pagi-pagi benar, dia pergi ke kubur Yesus. Di sana, dari kejauhan, dengan hati yang sungguh duka, dia melihat ada batu yang sudah terguling. Artinya kan kubur terbuka. Tetapi dia tidak masuk ke dalam. Dia hanya berkata bahwa Yesus tidak ada. Mungkin ada orang lain sudah mengambilnya. Dengan sebuah hati yang sudah berduka, terkejut, lalu dia lari menuju kepada tempat tinggal Simon Petrus dan murid yang lain. Di sini ada hal yang saya ingin tekankan, bahwa jarak antara kubur Yesus dan rumah atau tempat di mana Simon Petrus dan murid yang lain tinggal cukup jauh. Sehingga bisa dibayangkan seorang Maria Magdalena dengan hati yang sedih, dengan hati yang berduka, dengan keterkejutan yang amat mendalam, dia harus berjalan dalam jarak yang cukup jauh menuju tempat di mana Simon Petrus dan murid lain berada. Apa yang dia ingin sampaikan adalah dia memberikan kabar bahwa kubur sudah terbuka, tapi tidak tahu Yesus di mana. Mungkin ada orang yang mengambilnya. Paling tidak ada sesuatu berita penting yang Maria Magdalena tidak tinggal diam, tetapi dia segera mengambil langkah dengan gerak yang cepat, berlari menuju kepada Simon Petrus dan murid yang lain. Setelah Simon Petrus dan murid yang lain mendengar, mereka pun berangkat. Menarik di sini adalah tidak terjadi diskusi, tidak terjadi keraguan. Masa sih yang benar? Di mana? Apa yang kamu lihat? Tidak terjadi diskusi-diskusi murahan seperti ini, tetapi cukup percaya pada pemberitaan ini, karena fokusnya bukan pada Maria Magdalena tentu, tapi fokusnya pasti pada Yesus. Apa yang terjadi setelah kematiannya? Maka berangkatlah Simon Petrus dan murid yang lain menuju ke kubur Yesus. Tetapi antara Simon Petrus dan murid yang lain tentu usia mereka yang berbeda, sehingga digambarkan bahwa murid yang lain lari lebih kencang, sementara Simon Petrus menyusul kemudian. Maka yang tiba lebih dulu pastilah murid yang lain itu menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian menyusul Simon Petrus, dan Simon Petrus datang melihat apa yang dilihat oleh murid yang lain, tapi langkahnya adalah dia masuk ke dalam. Sampai di situ. Ketika dia masuk ke dalam, lalu murid yang lain menyusul ke dalam. Yang penting di sini adalah murid yang lain percaya bahwa apa yang ditulis dalam kitab suci sungguh-sungguh terjadi. Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga.
Saya menekankan dua hal di sini. Pertama, soal jarak yang jauh yang ditempuh oleh Maria Magdalena dari kubur Yesus ke tempat di mana Simon Petrus dan murid yang lain berada. Dilihat dari jarak yang cukup jauh. Soal waktu, berarti Maria membutuhkan waktu. Soal tempat yang jauh, berarti Maria membutuhkan tenaga yang ekstra. Pasti juga dia mengalami kelelahan. Tapi hal itu tidak dipedulikan oleh Maria, bahkan juga tidak ditulis dalam kitab suci. Tetapi semangat Maria untuk membawa kabar tentang kebangkitan Yesus, yang mulai dengan pengantar bahwa batu sudah terguling, Tuhan tidak ada, mungkin sudah diambil orang. Berita-berita seperti ini adalah berita seputar tentang kebangkitan Yesus, dan ini adalah kabar yang dibawa Maria kepada Simon Petrus dan murid yang lain. Saya mengambil makna di sini bahwa di dalam kehidupan kita pun kita memiliki banyak kabar baik, kabar sukacita, harapan-harapan, tawaran-tawaran baik yang kita ingin menawarkan kepada orang lain, orang yang kita percaya, orang yang kita layani. Maka kita belajar dari Maria Magdalena, tidak menyimpan semua tawaran baik, semua kehendak baik, semua nilai baik, tapi semua yang baik harus segera diwartakan, segera disampaikan kepada orang lain. Kabar baik, sesuatu yang baik tidak menjadi konsumsi pribadi, tetapi harus disampaikan, harus dikabarkan kepada orang lain. Poin yang pertama. Dan yang kedua, terjadi kerjasama yang luar biasa, karena fokusnya pada Yesus. Kabar ini mesti jelas tentang apa, sehingga menarik perhatian orang yang mendengar untuk dapat segera mengambil keputusan, melakukan atau tidak. Kita belajar dari Simon Petrus dan belajar dari murid yang lain. Ketika mendengar sesuatu yang baik, langsung mengambil keputusan, mengambil sikap, meninggalkan keberadaan kita saat ini dan pergi menyongsong apa yang disampaikan itu. Dan di sana sampailah kepada sebuah puncak, yaitu bahwa percaya. Jadi semua peristiwa, mulai dari keadaan kubur dengan pintu yang sudah terbuka, keadaan Maria, kabar berita yang bawa oleh Maria, disambut oleh Simon Petrus dan murid yang lain, mereka bergegas ke sana. Puncak dari kisah ini adalah sampai pada iman, sampai pada kepercayaan. Mari para saudara dan sahabat semua, mari para keluargaku, mari kita membaharui semangat iman kita, semangat pengharapan kita, semangat kasih kita. Mungkin dalam kehidupan kita tidak mengalami seperti Maria, memiliki jarak tempuh yang jauh untuk membawa kabar kepada Simon Petrus dan murid yang lain. Pun mereka berdua membutuhkan jarak jauh untuk menuju kepada kubur Yesus. Mungkin kita tidak mengalami itu, tetapi di dalam kehidupan kita mengalami sebuah jarak, yakni jarak hati yang jauh satu sama lain. Dalam hubungan kita dengan sesama manusia, mulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita, hati ini sudah jauh, sehingga kita kadang-kadang mengalami kelelahan di dalam menyampaikan sesuatu yang baik. Kita mengalami kelelahan di dalam menawarkan nilai-nilai yang baik. Kita mengalami kelelahan di dalam membangun sesuatu yang baik untuk kita lakukan bersama. Kita lelah karena apa? Bukan tempat yang jauh, bukan waktu yang jauh, waktu yang tidak cukup, tetapi hati yang jauh. Maka rahmat Paskah yang kita mohonkan pada tahun ini adalah hati yang baru, hati yang sudah bangkit, yang selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, mendekatkan diri satu sama lain, sehingga penyampaian entah dari Tuhan kepada kita kepada sesama kepada kita, hendaknya dalam damai sejahtera, tapi tidak diliputi dengan kelelahan jiwa, pikiran dan hati, emosi yang membara, tapi selalu terjadi di dalam damai sejahtera. Itulah makna Paskah bagi saya, untuk kita semua, bahwa Paskah membawa damai sejahtera bagimu dan bagi saya, bagi kita semua. Terima kasih.
Tuhan memberkati.